Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di samping saya ada Mbak Nadia Rahma Pratiwi yang saya akan wawancarai tentang apa itu anti korupsi dan apa saja faktor yang menyebabkan orang korupsi. Baiklah, Mbak Nadia, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak, apa sih anti korupsi itu menurut Mbak? Oke, menurut saya pribadi, kalau anti korupsi itu, pengetahuan saya ya, semua tindakan atau bisa jadi perkataan, tindakan, perbuatan, sama saja ya dengan tindakan, itu yang menentang adanya korupsi. Contohnya nih, contoh kecilnya copy paste, mencontek pekerjaan teman sekelas. Kenapa bisa dikatakan itu sudah merujuk dengan perbuatan korupsi? Karena apabila dibiarkan, kepribadian kita bisa menjadi koruptif. Tahu, paham koruptif? Orang yang korupsi. Nah, contoh selanjutnya bisa jadi kayak di lalu lintas, ketika kita ditilang terus kita memberikan uang kepada yang menilang kita, itu juga bisa dikatakan korupsi. Selanjutnya kita bohong saja nih mengenai uang jajan dengan orang tua, itu juga bisa dikatakan korupsi. Nah, mungkin menurut saya segitu, Mbak. Kalau korupsi itu baik tindakan, menurut Mbak, kalau faktor yang menyebabkan orang korupsi itu seperti apa? Faktor apa saja yang menyebabkan orang itu korupsi? Kalau menurut saya sih yang pertama ya jelas pasti ada kesempatan, kurangnya iman. Kenapa dikatakan yang pertama tadi adanya kesempatan? Ketika iman disambungkan dengan iman, ketika iman kita menurun dan ada kesempatan, itu bisa jadi kita melakukan korupsi. Kenapa begitu? Karena kurangnya iman tadi, jadi kita nggak pernah ngerasa nggak ada yang memperhatikan. Coba kalau misalkan iman kita tinggi, atau misalkan kita mempunyai iman yang didasari yang begitu baik akhlaknya, nah kita pasti akan merasakan walaupun nggak ada orang yang tahu, pasti ada Allah yang ngikutin. Oh, berarti kesimpulannya bahwa anti korupsi itu suatu tindakan yang menentang korupsi, sedangkan faktor yang mempengaruhi korupsi itu suatu kesempatan atau kurangnya iman seseorang. Maka dengan kurangnya iman seseorang ini, maka orang dapat melakukan korupsi tersebut. Iya, betul. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Nadia atas waktunya, atas kesempatannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nadia sudah menyempatkan waktunya. Baiklah, sekian wawancara dari saya kepada Mbak Nadia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.